Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini ya, tadi habis ada acara kegiatan rempuk warga ya, kegiatan dari Bapak Bupati. Dan tadi udah beres acaranya, sekarang ke sekre, waktunya istirahat dan nanti bentar lagi jam 1 akan ground check ya, ground check. Ground check itu ya survei data baru calon penerima bantuan sosial. Dan untuk siang hari ini saya akan coba untuk edukasi sosialisasi mengenai usul bantuan sosial PKH, PPNT dan PBJK. Jadi siang hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ya. Saya akan coba dulu edukasi tentang usul bantuan sosial PKH, BPNT, PBJK. Terima kasih yang udah bergabung, silahkan untuk di tap dulu layarnya, di like dulu, dibagikan dulu boleh ya. Siaran hari ini saya lagi istirahat sekitar 30 menitan, saya coba istirahat lab dan 30 menit lagi coba istirahat, sholat dan makan, dan langsung jam 1 ground check lagi ya, nanti ke lapangan. Jadi gitu ya, dengan tema silakan dari kota mana saja yang sudah bergabung di live hari ini, dan apabila ada yang mau ditanyakan boleh yang mengenai usulan bantuan sosial. Oke, sebelum ini kaedah kipu. Assalamualaikum kakak, tidak pernah dapat bantuan, bagaimana caranya biar saya dapat bantuan, soalnya aku punya anak 4. Oke, kaedah saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ada dua ya, dari Kementerian Sosial itu untuk mengusulkan bantuan ada dua cara. Yang pertama jalur formal ya, jalur formal itu kakak silakan usulkan ke desa atau kelurahan ya. Dan jalur partisipasi ya, jalur partisipasi itu jalur aplikasi cek bansos ya namanya, silakan download di mana di Play Store, download aplikasi tersebut dan silahkan buat akun, isi biodata tersebut, siapkan kakak KTP ya, isi nomor kakak, nomor NIK, nama, alamat, terus username-nya disiapkan, kata sandi disiapkan, emailnya disiapkan, terus nanti foto ya, dipoto swap foto ya, nanti KTP sama sama foto lagi megang KTP, dan foto KTP-nya silahkan untuk kalau udah beres semuanya diisi nanti dikirim. Kalau sudah terkirim nanti ada aktivasi ya, ada aktivasi dari pusat ke email yang dipakai didaftarkan tersebut. Kalau sudah email ada aktivasi, nanti ada silakan ya kelas tadi saya kaedah untuk login bantuan. Kalau sudah login bantuan silakan klik usul, silakan isi nomor kakak dan nomor NIK, klik PK, BPNT, PBIJK dan tinggal dikirim. Kalau sudah terkirim nanti ada tulisannya terima kasih sudah mengusulkan. Jadi intinya sudah sukses diusulkan. Dan yang menjadi kunci usul bantuan itu harus berada di tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan. Gitu ya, kayak ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kamu ya Saro ya. Waalaikumsalam, mudah-mudahan sehat walafiat di siang hari ini dan mudah-mudahan rezekinya makin banyak ya. Terima kasih sudah bergabung dan komen-komen ya di lab hari ini. Saya memang lab ya, lagi waktu istirahat dan nanti akan ke lapangan lagi jam 1 ground check ya. Karisna, saya daftar melalui HP selalu gagal, kenapa ya Karisna? Kalau gagal HP itu mungkin bisa jadi emailnya yang tidak aktif, terus nomor kartunya tidak aktif. Silakan untuk ganti HP lagi ya, HP yang lain. Terus untuk usulkannya itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya Karisna ya. Kawanda, kemarin cek saldo KKS masih jong, cek ada bunga rekening, hilang lagi. Malu. Ya, jadi intinya mudah-mudahan sih kemarin sih sudah ada final closing, sudah ada BNBA-nya, mudah-mudahan saya sih di hari-hari di minggu sekarang atau minggu terakhir saya ya. Soalnya dari pusat sudah ada surat edaran untuk bantuan itu paling ya sampai akhir bulannya 31 Desember ya. 30 ya Desember. Kamu nanya mana lagi? Hilang lagi.
Si kembar, kamu nanya apakah KKS baru yang di mana lagi ya? Hilang. Hilang lagi. Yang udah cair bulan kemarin, apakah bulan Desember bakal cair lagi? Kalau KKS baru, kalau memang udah cair semuanya di tahap misalkan tahap 3-4, ya udah cukup satu kali ya Kak untuk tahap keempat. Tetapi kalau baru dapat buku tabungan, baru dapat KKS belum cair sama sekali, itu nunggu biasanya ya. Untuk KKS baru nunggu 1-2 minggu ya. Dan kemarin penebalan itu sudah ada yang cair untuk KKS baru. Untuk penebalan sama BPNT-nya udah susulannya udah cair. Jadi cukup satu kali aja ya untuk bantuan sosial yang untuk tahap kedua. Ada bunga Inka Wanda kemarin cek saldo masih 0, terus tadi cek lagi ada masuk bunga rekening 600.000 Kak. Kalau 600.000 berarti kemungkinan BPNT Kak, silakan cairkan aja Kak Wanda ya. Kak Baju Prabu lagi nih, pelawar setia nih ya. Kak, saya udah mengajukan penurunan DC berapa lama kira-kira? Nah itu tergantung dari BPS-nya ya. Kalau penurunan DC biasanya sebenarnya pemutaran itu 3-6 bulan ya Kak Bayu. Tergantung nanti dari BPS-nya, Badan Pusat Statistik. Oke, makasih Kak informasinya ya, sama-sama ya. Si kembar Kaila Naila. Kak, saya udah mengajukan penurunan DC berapa lama Kak Baju lagi ya, Kak Baju Prabu. Ya tadi nunggu ya Kak, nunggu 3-6 bulanan ya. Silahkan untuk di like dulu ya live saya, atau memang Kak Bunga Mawar nih. Untuk peralihan pos yang belum dapat KKS gimana Kak? Apakah udah ada hilal? Gimana kalau sampai tanggal 31 Desember belum cair? Ya oke, yang belum tetap ya pengalaman saya selaku pendamping sosial. Kalau di Desember belum cair ya tetap ya nanti di Januari ya. Di Januari tetap final closing, di Januari akan tetap burekol. Saya pernah dulu tahun 2025 sih. Itu burekol akhir Januari dan awal Februari itu saya mendampingi kemarin itu 5 KPM yang burekol. Jadi tetap ya Kak, nunggu nanti awal Januari mudah-mudahan nanti cair. Tetap kalau itu proses burekol terus saja burekol sampai beres ya. Kak Juliana Ibun Juliana, kapan cair BPNT Pak? BPNT memang sudah sebagian yang cair tapi sebagian yang belum. Kebanyakan yang KKS baru yang sudah cair itu untuk banyak struk yang bertebaran di sekarang yang BNI sama BRI itu ya. Mudah-mudahan di akhir bulan Desember ini semuanya pada cair ya untuk PKH dan BPNT yang susulan di tahap. Malahan di tahap keempat ada yang harus dicairkan lagi yaitu bantuan PKH ya. Ada BNB-nya, ada final closingnya. Kawanda bukan 600.000 6 perak ya, berarti gak usah diambil ya Kawanda, biarkan aja. Berarti saldonya belum masuk itu Kawanda ya. Kak Jagat Lanang, Kak Bong KKS sama Bang Beri kok belum cair. Nah itu siapa tahu yang menunggu KKS yang lama tetapi belum cair, bisa jadi itu karena memang naik desilnya ya. Coba dicek aja di aplikasi cek bansos. Dan nanti ceknya bisa jadi kebanyakan yang KKS lama itu tidak cair karena memang kendala anomali ya, kendala seperti misalkan terindikasi main judol, pinjol gitu ya, terindikasi rumahnya bagus, mobilnya bagus, ada yang nyanggah bantuan. Nah coba disilahkan dulu ya, takutnya itu silakan cek di aplikasi cek bansos, bisa jadi nanti naik desil ya untuk yang belum cair bantuan. Kak Bunga Mawar katanya kalau sampai 31 Desember belum cair hangus Kak bantuannya. Ya mungkin itu nanti diambil dulu sama kas negara ya. Biasanya kalau yang tidak mencairkan itu akan diambil sama kas negara. Secara otomatis mungkin tutup buku dulu ya. Dan ya berarti belum rezekinya. Kalau misalkan di tahun depan burekolnya belum ada rezekinya, berarti ya belum ada rezekinya. Kalau bukan hangus sih, tetapi diambil lagi sama kas negara. Kariska, kapan cair BPNT perolehan pos? Sama. Nah untuk perolehan pos itu harus buka burekol dulu ya. Sekarang harus burekol dulu. Nanti dapat buku tabungan dan KKS ya. Baru nanti cair di KKS yang baru.
Yang gagal bureko tetap tetap ya menunggu perbaikan dulu Kak ya, dari pusat menunggu perbaikan dulu, biasanya gitu ya. Ada KPM saya juga yang gagal bureko itu dia nunggu sampai 3 bulan 6 bulan bahkan setahun ada ya. Ya udah kalau diperbaiki nanti akan cair, otomatis cair kembali gitu ya Kak. Siapa yang tadi yang nanya? Kalian Yanto. Nah untuk kalian tuh Pak yang tahun 2025 KKS lama yang gagal cek itu bisa cair gak ya? Yang gagal itu tidak akan cair kecuali nanti ada perbaikan lagi pusat. Terus misalkan bisa jadi administrasinya dia itu bermasalah di Dukcapilnya atau kartu keluarganya, bisa juga diperbaiki gitu ya. Perbaiki administrasinya dan nanti mudah-mudahan si bulan pada lagi maka akan dapat bantuan sosial lagi. Kakak saya download aplikasi cek bansos dan saya daftar usul, tapi setelah daftar di situ tertulis kalau nik dan nama saya sudah terdaftar. Nah kalau yang sudah terdaftar berarti jangan diusulkan lagi lah ya, jangan diusulkan lagi, cukup menunggu berarti. Jadi cukup menunggu kuota dari pusat. Putri Kembar, apakah masih ada harapan dapat dari kantor pos? Bisa aja Kak, karena memang masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi lah ya. 2 mingguan lagi. Sama teh mau warna naon? Mau saya rupa sekarang mau di dewe. Tapi saya sudah padankan, saya punya tahap kedua SPM, sisanya yang saya. Nah kalian tuh kalau udah SPM berarti tinggal menunggu aja, menunggu bureko, menunggu dicetak buku tabungan dan KKS-nya ya. Lili Sunaria Tea, gimana cara cek DSI bisa dibantu? Silakan untuk buat akun cek aplikasi cek bansos ya, dan sekarang sudah ada bisa juga di webnya DTSN, webnya BPS ya sudah ada, cuman baru pembaruan belum ya. Nanti kalau udah buat akun di aplikasi cek bansos itu bisa cek desil, bisa usulkan, bisa sanggah, bisa cek status bantuan. Kak Bunga Mawar, statusnya udah berhasil cek rekening dari bulan Agustus sampai sekarang belum dapat Kak, apakah cair lewat pos lagi? Tidak akan cair lewat pos ya. Kalau yang statusnya itu berarti yang peralihan kantor pos ya akan nanti cairnya di KKS baru ya. Mudah-mudahan aja KKS barunya tercetak dan dapat buku tabungan dan cepat-cepat berekol, maka bantuannya akan dicairkan lagi ya. Untuk kalian tuh berarti tinggal ditunggu aja ya, kalau sudah ada kartu tabungan sama KKS-nya tinggal ditunggu aja. Yang BPNT memang belum pada cair, KPM saya juga sekitar 40% belum pada cair ya. Mudah-mudahan di akhir bulan ini ya pada cair. Robi Calon, PPSD kapan bos? PIP, untuk PIP itu masih belum ada informasi ya Kak Robi ya. Cuman informasinya biasanya ya sepengetahuan saya PIP itu kalau untuk usulannya itu ada 2 bulan ya, di bulan Januari sama bulan Agustus itu boleh diusulkan untuk PIP untuk pengusulannya ya. Kalilis Sunariatea, kalau udah diusulkan bisa dapat Pak, bisa ya. Kemarin juga yang saya survei ground check itu KPM yang benar-benar dapat layak lah, dapat bantuan, rumahnya juga panggung, suaminya juga nggak kerja gitu ya, dia lewat usulan aplikasi cek bansos tersurvei. Nah itu yang udah bureko ya, yang saya awal-awal ground check ya, dan sekarang saya tahu rumahnya persis, saya ground check orangnya itu memang layak dapat bantuan. Terus dia bureko, saya juga dampingi dia bureko, waktu itu udah bureko dan boom, alhamdulillah dia tidak menyangka juga cairnya di tahap kedua, ketiga, keempat, boom, jutaan, 3 juta lebih kalau nggak salah. Berarti cash trap penebalan semuanya.
Berarti itu akibat apa? Benar itu lewat aplikasi cek bansos gitu. Saya sendiri udah mendampingi banyak ke 11 orang KPM yang sudah bureko, yang ada yang mengusulkan cek bansos, ada yang dari desa juga ya. Gitu ya follower. Silakan ya apabila ada yang punya bintang ya, biar ini saya lagi pelanggaran ini ya. Mudah-mudahan kalau ada yang kirim bintang bisa bisa sembuh lagi pelanggaran saya di akun ini. Sekarang memang sebulan lebih saya tidak bisa live karena memang pelanggaran. Dan ada yang bilang gitu suhu Facebook ya, kalau memang kena pelanggaran itu harus banyak live. Saya ingin membuktikan, mudah-mudahan aja benar ya. Sesudah saya banyak live bisa membantu, dan mudah-mudahan pelanggaran tersebut sembuh lagi ya, akun saya bisa direkomendasikan lagi akun Facebook saya. Untuk follower silahkan untuk follower ya akun saya yang kedua, saya aktif di akun yang kedua ya, silahkan diklik, itu saya akan lebih aktif di sana. Kalau dia di sini itu belum bisa aktif, belum bisa balas komentar karena pelanggaran, belum bisa balas, cuman upload juga 1-2 cuman bisanya gitu, dibatasi sama Facebooknya. Kak Ita izin tanya kapan BLTKS tahap kedua. Untuk sebenarnya tetap berlanjut ya di bulan sekarang itu. Jadi yang di bulan Desember itu yang susulan baik itu tahap kedua atau beras yang tahap kedua juga, BLTKS tahap kedua atau yang belum, terus PKH yang bermasalah gitu ya. Nah itu masih berlanjut ya, akan terus berlanjut. Terus sekarang minggu kemarin kan beras ya. Minggu Senin kemarin beras 20 kg plus minyak itu banyak di berbagai wilayah, udah pada cair bantuannya, seminggu beres. Terus kemarin hari Jumat Sabtu itu yang KKS baru ya BNI itu penebalan cair, terus BPNT-nya juga pada cair. Jadi mudah-mudahan di bulan ini bisa cair ya, tetap akan dicairkan atau tetap akan berproses terus ya, berdetermin terus sampai pada cair. Kak Fatimah Ajahra, Pak, apa PK validasi bisa cair 4 tahap? Cair tahap keempat atau 4 tahap ya? Yang untuk validasi basis sistem itu yang KPM saya cuman di tahap kedua, ketiga, dan keempat ya. Di tahap ke-1 enggak ya. Karena waktu itu saya surveinya di tahap kedua. Itu survei tahap kedua, masih ingat tuh. Ada beberapa KPM yang saya survei di Groundcheck. Masih ingat di tahap kedua ketiga dia cair, dan tahap keempat cair, bahkan penebalan BLTKS cair semuanya ya. Jadi kalau peralihan kantor pos itu akan cair semuanya. Kaidah Sapitri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaidah Sapitri sudah sudah bergabung di lab saya, mudah-mudahan sehat walafiat ya Kaidah Sapitri. Kak Gindian, saya belum pernah dapat, gimana caranya pengen dapat bantuan? Kak Gindian, ada 2 jalur ya Kak Indi. Kak Gindi, yang pertama jalur formal, silakan ke desa atau ke kelurahan, dan yang lebih keren itu yang lebih cepat gitu. Yang cepat itu memang lewat jalur partisipasi ya. Lewat jalur partisipasi yaitu lewat aplikasi cek bansos ya, silakan buat akun atau download dulu di Play Store, buat akun, udah buat akun, aktivasi tinggal usulkan aja bantuan PK, BPNT atau PBJK gitu ya Kak Gindi ya. Silakan lewat aplikasi aja ya, saran saya. Kak Santi Pak, kapan KKS peralihan PT Pos? KKS baru cair, soalnya sudah lama gak cair. Berarti menunggu aja ya, soalnya dicek aja dulu pergerakan. Jadi gini ya, kalau yang KKS lama belum cair sampai sekarang, berarti kemungkinan itu naik desil 6 atau 6 sampai 10 ya, bisa juga karena anomali ya, ada perubahan KK, KTP misalkan, jadi tidak kebaca dan tidak sinkron, tidak cair. Jadi kebanyakan KPM saya itu ada yang 10%-nya itu yaitu ya kedeteksi judul pinjol gitu kan ya, terus yang punya KUR itu kedeteksi, yang punya BPJS Mandiri, yang gajinya UMR di pabrik itu kedeteksi semua ya. Kalian tok, mudah-mudahan ya Pak, kayaknya saya punya tahap 1 penebalan 3 dan 4, mudahan berubah statusnya saat ini, berubah tahap ya, mudah-mudahannya kalian tuh seperti KPM saya, BLTKS dapat, tahap kedua, ketiga, keempat, penebalan juga dapat, BPNT dapat, PK dapat, dan wow, boom, 3 juta lebih kalau gak salah itu KPM saya.
Silakan ya bagi follower yang punya rezekinya bintang ya, biar ini ya, biar akun saya ini kena pelanggaran. Kalau habis misalkan ada bintang, ngirim bintang ya berapa aja atau gift yang lainnya boleh ya, biar akun saya gacor dan sembuh lagi. Ini kena pelanggaran ya, kena pelanggaran, silakan untuk mengirim ya. Aduh, luar biasa lah ya. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah pencet tombol like, pencet tombol lope gitu ya, lope ya, terima kasih ya. Kanur Samsi ya, tahap 4 sudah cair belum? Untuk tahap 4 sebenarnya sudah dimajukan ya. Sebenarnya yang KPM saya sudah dimajukan bulan November tahap 4 itu, tetapi ada sebagian yang belum cair Kak, dan yang susulan-susulan tahap 4 itu di bulan Desember ini cairnya Kak ya. Kalisnawati, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh tanya, boleh Kalisna ya, silakan untuk berkomen ya. Kak Isabella, kapan BPNT cair ya Pak? BPNT itu sebenarnya sudah ada yang cair di bulan November, sama untuk bantuan PKH juga. Kalau bantuan PKH untuk KPM saya itu 90% sudah cair merata di bulan November, tapi BPNT-nya masih 60% dan 40%-nya belum cair di bulan sekarang. Kemarin sudah ada final closing, ya mudah-mudahan sudah ada surat tugasnya juga bahwa pencairan itu sampai tanggal 31 Desember ya, atau akhir bulan ini masih dimaksimalkan sama pihak pusat ya, baik itu bantuan beras 20 kg dan minyak 4 liter, bantuan susulan PKH dan BPNT, dan serta bantuan BLT Kesar di tahap kedua. BPNT tahap 4 kenapa belum cair? Kalisna, kenapa belum cair? Karena memang analisa saya kemarin, karena memang datanya itu mengutamakan BLT Kesra dulu, jadi untuk BPNT mungkin dikesampingkan, sehingga ada sebagian ditermin ya untuk BPNT, karena ditermin tahap 4 itu memang ditermin. Jadi yang kemarin bareng sama yang PKH itu memang sudah ada yang sekian 60%an. Kalau KPM saya ya sudah cair, tetapi yang 40% lagi di bulan sekarang gitu. Jadi termin ya Kak, sehingga yang susulan-susulan itu di bulan sekarang akan cair. Yang belum cair di tahap keempat dan bulan November belum cair, itu kemungkinan di bulan sekarang akan cair. Kak Ida Sapitri, gimana dapat bantuan Pak? Soalnya anak saya ada 5 tidak pernah dapat PK. Kak Ida Sapitri, silakan Kakak usulkan aja lah di aplikasi cek bansos ya Kak. Usulkan di aplikasi cek bansos, sehingga buat akun Facebook ya, cepat gitu. Buat akun, siapkan kakak KTP, isi nomor NIK, nomor kakak, nama, alamat gitu ya, alamat tinggal, email, username, passwordnya, foto swafoto dengan KTP dan foto KTP, tinggal klik kirim. Nanti ada aktivasi dari pusat, sudah terbuka aktivasi, nanti tinggal login, klik usulan, tambahkan nomor kakak dan nomor NIK. Dan untuk bantuan PKH lebih baik nomor NIK istri ya, nomor istrinya bukan suaminya ya. Nanti diklik bantuan PKH, BPNT dan PBJK, silakan kirim, dan nanti pasti ada notifikasi terima kasih sudah mengusulkan bantuan PKH, BPNT dan PBJK. Kalau itu tandanya udah beres ya. Karena kalau desinya gimana ngurusnya Pak? Kalau desinya gimana ngurusnya? Untuk desi itu sebenarnya BPS ya, yang menentukan desi adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi saya juga termasuk ada desilnya keluarga saya, desil 6 sampai 10. Tetapi bagi yang keluarga yang tidak mampu, nah itu misalkan tidak sesuai desil 6 sampai 10, ternyata kenyataannya di lapangan itu desilnya itu desil 6 sampai 10, tetapi rumahnya masih gubuk gitu ya. Terus tidak suaminya penghasilannya di bawah 600.000. Nah itu baru bisa request pembaruan data di aplikasi cek bansos, dengan tujuan agar diperbarui datanya, dan berharap ya agar nanti benar-benar BPS menurunkan desil. Jadi BPS ya, Badan Pusat Statistik, yang menurunkan desil, bukan pendamping, bukan pihak desa. Mana lagi? Aduh, hilang. Makasih apa informasinya, sama-sama Kak Ida Sapitri ya. Kak Ica Inai, kalau BLT Kesar statusnya SI sudah bisa cair atau belum? Itu pasti sebentar lagi ya Kak Ida Inai. Kalau udah SI itu udah semingguan lagi lah, pasti pada cair ya Kak. Silakan aja kalau misalkan kakak bantuan PK atau BPNT atau KPM reguler, silakan aja dicek per 3 hari ya, bisa dicek. Kalau udah
statusnya SI udah pasti akan cair bantuan BLT Keseratnya. Kalisnawati, kalau KIP anak sekolah termin 3 SMP kenapa belum cair juga, kira-kira kendalanya apa? Ya untuk PIP coba untuk koordinasikan ke operator sekolahnya ya. Soalnya bisa juga ngecek kakak di aplikasi atau di website pintar ya. Tinggal nama sama siapa, nomor NISIN-nya ya, dan dicek pergerakan datanya ya. Apakah sudah dana masuk, apakah masih cek rekening. Ada pokoknya keterangannya nanti ada ya. Kalau keterangannya dana sudah ditransfer berarti tinggal menunggu, itu sama dengan kayak SI ya, standing instruction gitu ya. Enti kamu tanya punya saya BPNT Mundi statusnya udah SI tapi udah belum cair. Ditunggu ya Kak. Ada KPM saya juga, kemarin saya cek di aplikasi SIK-NG statusnya itu SI tetapi belum cair. Jadi memang menunggu di bulan sekarang ya, menunggu dulu. Kalau udah status SI udah pasti akan cair Kak ya. Tenang aja, nanti masih ada waktu 2 minggu lagi untuk pencairan BPNT ya. Kak Hanifah, apa kalau PBI gak aktif karena exclude, apakah bisa diaktifkan lagi gak? Kak Hanifah coba koordinasikan sama operator SIK-NG ya, soalnya yang bisa mengusulkan itu operator SIK-NG ya. Kalau misalkan usulkan, coba temui aja operator SIK-NG di desa ya, biasanya diusulkan lagi bisa. Kak adik Bang, BPNT kakek selama udah masuk belum Bang? Untuk kakek selama KPM saya juga masih belum ya Kak adik. Statusnya masih, kemarin ada yang cek rekening berhasil, ada yang SPM, ada yang SI. Jadi memang benar-benar determin kalau bantuan BPNT KKS selama ya. Ditunggu aja Kak adik, mudah-mudahan di minggu sekarang atau minggu terakhir BPNT-nya cair. Kalisna, oke, terima kasih infonya Pak ya, sama-sama Kalisna ya. Gitu ya Kak Pak, ini udah jam berapa? Bentar lagi lah ya. Kak Maimai, assalamualaikum Pak. Gimana kalau kita udah lama tinggal tapi kita nggak pernah dapat bantuan apapun bentuknya, padahal suami udah almarhum Pak, gimana ya untuk pengajuan? Untuk siapa tadi tuh? Kak Maila ya, silakan Kak. Sekarang dari Kementerian Sosial sudah ada namanya aplikasi resmi Cek Bansos Kak. Silakan diusulkan di aplikasi Cek Bansos, buat akun ya. Tadi saya udah sering menanyakan. Silakan download di aplikasi Cek Bansos di Play Store. Download aplikasi Cek Bansos. Nanti di bawahnya ada Kementerian Sosial. Nah, itu adalah aplikasi resmi dari Kementerian Sosial. Bisa usulkan di aplikasi tersebut Kak, gitu ya. Silahkan ya, apabila ada follower yang punya bintang atau apapun itu, silakan untuk berbagi rezekinya biar akun saya ini terhindar atau sembuh lagi di pelanggarannya. Ya, makanya saya live itu udah sebulan lebih tidak bisa live karena pelanggaran, dan mudah-mudahan dengan live katanya bisa sembuh lagi akunnya. Kasagadayu, kakak apabila kita ambil bank Mekar apabila bantuan akan dicabut tidak dapat. Kasyaga ini ya, sekarang udah benar-benar itu ya, udah terintegrasi sekarang tuh ya, KUR ke bank apa gitu ya. Itu sekarang tuh sudah ada historinya setiap KPM tuh sama PPATK. Kita itu belanja, misalkan belanja aja di Shopee atau di Lazada atau di toko atau di TikTok ya, itu sudah ada sudah ada historinya, sudah terintegrasi gitu ya. Apabila kakak misalkan punya ke bank gitu ya, pinjam, nah itu kedeteksi Kak. Jadi benar-benar selektif sekarang ya, benar-benar bantuan sosial itu untuk bagi yang keluarga yang tidak mampu. Yang KPM saya ada rumahnya bagus, tiba-tiba naik desil 6 sampai 10. Jadi karena asetnya, ada yang KPM saya beli motor PCX, tiba-tiba ya udah bantuannya off. Ada KPM saya yang punya BPJS Mandiri off juga naik desil karena kedeteksi sama PPATK. Ada KPM saya yang main pinjol sama juga ya, naik desil 6-10 dan tidak cair apapun banyak gitu ya. Gitu ya Kak.
Kamela, makasih infonya ya Kak, silakan buat. Itu simple Kak, cuman pengajuannya harus di tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulan Kak ya. Jangan sampai tanggal 11 jangan, karena itu akan error, akan nolak aplikasinya. Kak Charlie ya, ini vokalis ST12 ya Kak Charlie ya. Kamu nanya nih, kalau yang dapat BT Kesra itu bakal dapat PKH sudah ngusul ke di aplikasi Bansos. Jadi yang sudah dapat BLT Kesra itu tidak otomatis dapat bantuan PKH atau BPNT ya. Tidak otomatis, kecuali memang terverifikasi by system. Ada yang by system, ada yang manual gitu ya. Nah, itu tergantung pusat, tergantung kuotanya Kak ya. Kemarin juga yang ada KPM saya yang burekol itu, yang baru burekol, dia ada yang 2 PKH sama BPNT, ada yang PKH aja, BPNT-nya tidak dapat. Jadi memang tergantung kuota dari pusat ya Kak. Kak Isabel, graduasi mandiri apa bisa dapat? Ya, itu ada namanya di program PPSE ya, dari Kementerian Sosial, yang graduasi mandiri yang sudah GM ke pendamping dan ya udah beranilah mau graduasi mandiri tetapi ke pendamping ya. Graduasinya itu akan diusulkan akan dapat bantuan PPSE ya, program pemberdayaan sosial ekonomi, dengan total jumlah bantuan 5 juta untuk bantuan usahanya. Tetapi yang misalkan tidak graduasi mandiri, nanti akan alamiah ya, keluarnya alamiah by system. Udah 5 tahun by system keluar, tidak akan diusulkan sama pendamping sosial. Jadi silakan graduasi ya kepada pendampingnya dengan sukarela, dengan harapan daripada jong nanti tiba-tiba tidak dapat bantuan, tidak ada harapan untuk dapat bantuan yang 5 juta, lebih baik usulkan ke pendampingnya dengan berupaya ya, mudah-mudahan ada rezekinya di bantuan PPSE ya. Luar biasa nih. Ini kenapa ya? Biasanya tuh follower itu yang lihat itu sekitar 100, 200, 300, sekarang 31. Ya gak apa-apa lah, lebih bagus sedikit ya. Tapi ini yang lebih bagus apabila ada follower yang punya bintang, silakan ya untuk berbagi bintang. Ini jam istirahat, bentar lagi jam 1. Saya akan sholat dan nanti saya mau ground check ya ke lapangan ya, ground check untuk KPM di aplikasi Sigma, aplikasi pendamping sosial. Di tahap keempat ini sudah ada nama-nama yang di ground check, jadi nama-nama calon yang akan dapat bantuan. Nah, calon-calon itu sudah mengusulkan, saya tanya kemarin ya, saya ada sekitar 11 orang, 9 orang yang saya mau ground check, dan sudah ada sekitar berapa tiga yang kemarin saya ground check itu, dia itu mengusulkan dari aplikasi cek bansos, sekitar waktunya 1,5 bulan dia usulkan lewat aplikasi cek bansos, dan akhirnya tersurvei sama saya sendiri. Dan ada juga yang saya bantu masyarakat yang lansia, itu saya bantu usulkan. Pas waktu itu saya lagi ground check, usulkan, kasihan dengan kondisinya yang benar-benar layak dapat bantuan. Ternyata 1,5 bulan saya survei lagi ke sana. Saya yang coba bantu diusulkan, ya saya juga yang survei lagi bantuan tersebut. Dan apakah nanti lansia tersebut akan burekol di tahun, gak mungkin tahun sekarang ya, kemungkinan itu di burekolnya ya tahap pertama gitu ya, bulan Februari biasanya burekol lagi ya, awal-awal Februari. Kecuali yang burekol yang belum burekol di tahun 2025, nanti kemungkinan di awal Januari atau minggu kedua ketiga itu akan burekol lagi. Karani SA Kak, yang punya mama saya, bisa gak PKH-nya dipindahkan jadi atas nama saya? Tidak bisa ya Karani, tidak bisa diwariskan atau namanya dipindahkan, tidak bisa, karena memang bantuan itu dari pusat ya, tidak bisa. Lebih baik Karani usulkan aja keluarga Karani ya, usulkan aja keluarga Karani, usulkan untuk dapat bantuan sosial. Kak Pindri ya, Pak, orang tua saya barusan dicek kartu merah ada saldo 1.600.000, itu apa aja Pak ya? 1.600.000 bisa jadi itu BPNT 2 kali ya, BPNT 1.200.000 dan penebalan 400 ya Kak Pindri ya. Jadi di 2 tahap BPNT-nya, tahap ketiga keempat, dan itu 1.200.000 totalnya, dan penebalan 400. Pasti ini peralihan PT Pos ya Kak Pindri ya. Jadi BPNT 1.200.000 2 tahap kedua sama keempat, dan penebalan 400.000.
biasanya itu akan ya mudah-mudahan ya BLT keselannya nanti Kak Pendi akan dapat juga Rp900.000 gitu ya Kak Pendri ya. Alhamdulillah Kak Pendri ya, luar biasa mamanya sudah cair. Kak Charlie lagi nih, Kak mau nanya, saya kemarin kan mengusulkan PKH dan sudah diverifikasi, itu bakal dapat gak PKH tahun 2026 kalau bulan ini aku dapat BLT Kesraka. Nah itu nanti udah terverifikasi validasi. Nanti Kak Charlie tinggal menunggu Bu Rekol ya, tetap nanti kalau prosesnya itu lama, ada yang 3 bulan karena menunggu kuota yang lain 3 bulan, ada yang 6 bulan, termasuk kemarin KPM saya yang udah tersurvei, bukan KPM yang baru diusulkan, saya survei sendiri itu 6 bulanan Kak, 6 bulanan baru dapat Bu Rekol dan cair meledak ya. Karani SA, oh iya udah dulu diusulkan dari APK, berapa lama itu diprosesnya Kak? 3-6 bulan ya, 3-6 bulan. Ada juga yang kemarin saya tanya, KPM yang saya survei itu sekitar 1,5 bulan baru langsung ke survei sama saya. Gitu ya Karani ya, soalnya Desi 6 jadi aku usulkan. Untuk Karani kalau Desi 6 lebih baik di request pembaruan data ya. Tetapi kalau memang Karani benar-benar keluarga tidak mampu, itu akan harapannya besar turun desil. Kalau memang Karani keluarganya kondisinya bagus, perekanannya bagus, berarti ya tetap tidak akan berubah desilnya karena BPS yang menentukan desil tersebut. Gitu ya Karani ya. Silakan yang mau ditanyakan, ini ada waktu lah 5 menit lagi lah ya. Ini mau sholat, mau istirahat dan mau ground check lagi ke lapangan ya, karena ada beberapa yang belum di ground check. Silakan yang Kak Pendri lagi nih, pindahan dari pos dapat kartunya bulan Agustus, kirain dapat untuk lansia. Jadi tunggu aja ya. Pindahan itu biasanya 1-2 minggu kalau KPM saya ya Kak Pendri. Udah Bu Rekol, dia dapat Bu tabungan dan KKS 1-2 minggu udah cair bantuannya. Kak Fatir Al-Fatih, kalau DC3 dapat tidak dapat dong Kak Fatir. Itu bantuan itu dari DC1 sampai DC5. Tetapi kalau misalkan belum ada kuotanya dari pusat, berarti dia termasuk keluarga daftar tunggu, menunggu kuotanya dari pusat, menunggu verifikasi basis sistem, maka akan dapat bantuan, namanya muncul, Bu Rekol, dapat buku tabungan dan KKS, dan akan cair bantuannya sesuai dengan kriteria keluarga tersebut, apakah dapat bantuan BPNT atau bantuan PKH gitu ya. KM Al Fauzan Ramadan, Pak kalau status sudah SI biasa berapa lama masuk KKS? Nah itu 1 mingguan ya Kak, biasanya 1 mingguan kalau sudah SI. Kadang di statusnya SI padahal saldo udah masuk gitu ya. Yang pengalaman saya ya, saya cek KPM-nya udah cair tetapi masih SI. Ada yang sudah SPM tapi udah cair, ada yang masih cek rekening beras ya. Yang penting sih dicek aja di kartu KKS-nya ya. Kak Arya ya Pak, kemarin saya mengusulkan punya saudara tapi keterangannya NIK tidak memenuhi syarat, itu kenapa ya Bang? Bisa jadi itu ada anomali ya, ada anomali di Sukcapenya, tidak ada anomali NIK, nama dan lain-lain ya. Jadi harus dipadankan dulu, harus benar-benar administrasinya di Sukcapenya harus dibenarkan dulu Pak. Soalnya kalau tidak muncul, kalau administrasi di Sukcapenya bagus, sudah sinkron, itu tetap di aplikasi akan muncul ya. Kamasita SITA Bang, BPNT tahap 4 kapan cair Bang Berina? Sebenarnya udah cair ya tahap 4 itu, cuma yang mungkin yang berkendala, yang susulan itu yang KKS lama belum cair. Mungkinnya itu yang bisa saya sampaikan lah ya. Mau istirahat dulu, mau sholat, mau soma ya, sholat makan, dan nanti langsung ke lapangan lagi ground check ya ke KPM saya. Terima kasih sudah bergabung live hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya informasi dari saya. Jadi intinya ya review lagi untuk cara mendapatkan usulan bantuan itu ada 2 cara. Jalur formal itu kita bisa mengusulkan ke desa atau ke kelurahan, dan jalur partisipasi itu kita mengusulkan diri lewat aplikasi resmi ya. Silakan download di Play Store dengan nama aplikasi Cek Bansos, buat akun, nunggu aktivasi dari pusat, terus login, klik usul, tambahkan isi nomor KK, nomor NIK, klik PKH BPNT PBJK, langsung kirim. Nanti ada kalau sudah terkirim ada pengusulannya ya. Gitu ya. Terima kasih sudah bergabung saya di live kali ini. Mudah-mudahan walaupun sekarang tidak ada yang ngirim bintang, nggak apa-apa lah, yang penting niatnya. Mudah-mudahan akun saya
terhindar dari pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini, bulan Desember, bantuan PKH susulan, BPNT susulan, BLT Kesra dan beras mudah-mudahan cair tuntas di bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.